Pemirsa masih bersama kami di Presisi Pagi. Upaya menjaga Kamtibmas terus dilakukan Polres Tabanan melalui jajarannya. Polsek Selemadak Timur menggelar patroli dialogis dan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Berikut informasinya untuk Anda. Polsek Selemadak Timur, Polres Tabanan melaksanakan kegiatan patroli dialogis dan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD. Kegiatan ini dipimpin Pawas Aibtu Inyoman Switra dan melibatkan personel gabungan dari fungsi Babin Kamtibmas, Intelkam, serta lalu lintas. Patroli menyasar sejumlah lokasi strategis di wilayah hukum Polsek Seltim, di antaranya kawasan industri PT Astera Jelijih Megati, perbankan di Desa Bantas, jalur utama Denpasar Gilimanuk, serta pertokoan, pasar, dan SPBU. Dalam pelaksanaannya, petugas melaksanakan patroli secara mobile dan dialogis dengan masyarakat. Personil menyampaikan himbauan Kamtibmas agar warga tetap waspada terhadap potensi gangguan keamanan. Petugas juga memberikan himbauan kepada para sopir truk agar memarkir kendaraan secara tertib, tidak menggunakan badan jalan, serta memastikan keamanan kendaraan saat ditinggalkan. Kegiatan patroli dialogis ini merupakan upaya berkelanjutan Polsek Seltim, terutama dalam menciptakan rasa aman serta meningkatkan kehadiran Polri di tengah masyarakat. Dari Humas Polres Tabanan Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, setelah sempat vakum, kegiatan Car Free Day kembali digelar di Kabupaten Purworejo. Polres Purworejo bersama pemerintah daerah menghadirkan ruang publik sehat dan pelayanan terpadu bagi masyarakat. Berikut informasinya untuk Anda. Polres Purworejo bersama pemerintahan Kabupaten Purworejo kembali menggelar kegiatan Car Free Day di alun-alun Purworejo. Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Kegiatan dibuka oleh Kapolres Purworejo, AKBP Windy Saputra, bersama Forkopimda. Rangkaian acara diawali dengan jalan sehat, senam bersama, hingga pembagian door prize. Selain sebagai sarana olahraga, Car Free Day juga dimanfaatkan untuk mendekatkan pelayan publik, di antaranya layanan SIM keliling, Samsat keliling, dan pembuatan SKCK. Kegiatan ini menjadi langkah positif dalam mempererat hubungan antara Polri, pemerintah, dan masyarakat, serta mendorong gaya hidup sehat di tengah warga. Kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat luas. Dari Humas Polres Purworejo, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, personel Brimob Polri berhasil menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang Brimob Ekstrim 2026. Kejuaraan menembak internasional yang menjadi wadah uji kemampuan dan profesionalisme para atlet serta personel kepolisian. Kejuaraan Brimob Ekstrim 2026 yang digelar di lapangan tembak Hugeng Iman Santoso, Makobrimob Polri, Depok, Jawa Barat pada 7 hingga 12 April 2026 menjadi momentum bagi personel Brimob untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya melalui latihan yang konsisten dan disiplin tinggi. Mereka berhasil meraih hasil membanggakan di berbagai kategori pertandingan. Para personel juga menyampaikan apresiasi kepada Dankor Brimob Polri, Komjen Pol Ramdhani Hidayat, yang telah memfasilitasi ajang kompetensi berdasar internasional ini. Menurut mereka, kejuaraan seperti Brimob Ekstrim menjadi sarana penting untuk membangun mental juara, meningkatkan profesionalisme, dan membawa nama baik institusi Polri. Saya mendapatkan kategori PCC Putri dan saya mendapat juara 1. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dankor Brimob Polri yang telah mengadakan acara ini. Ini membanggakan karena kita bisa langsung bertemu sama orang-orang luar negeri, karena bukan hanya kancah nasional, karena bisa mencapai ke kancah internasional. Kalau kita bicara tentang perjuangan, yang pastinya kita berdinas dulu. Setelah berdinas, kita akan melaksanakan latihan tambahan. Paling itu selesainya sampai pukul 6. Dan dilanjutkan berulang-ulang, dan waktu itu ada sempat yang cedera untuk teman saya, tapi dia dapat meraih podium juga.
saya bangga karena kami bisa sama-sama naik podium. Alhamdulillah saya dari Kesatuan Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Jawa Barat. Dalam ini saya mengikuti kejuaraan Brimob Ekstrim. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dankor Brimob Polri, Komjen Pol Ramdhani Hidayat SHMH, karena sudah mengadakan kejuaraan Brimob Ekstrim ini sangat berguna sekali kepada kami para petembak-petembak, terutama di kelas Brimob, untuk mengasah kemampuan dan untuk kita selalu berkembang dalam kemampuan menembak. Sedikit rumit ya, karena sebelum ini ada agenda-agenda kerja tugas negara kita, yaitu operasi ketupat lebaran kemarin. Kita belum sempat latihan, jadi waktu sangat mepet, hanya seminggu kami latihan, tapi alhamdulillah kita laksanakan dengan maksimal. Alhamdulillah saya bisa mendapatkan juara di juara 2 PSSI Optik Putra di kejuaraan ini. Harapan saya untuk Polri semoga semakin bisa menampung untuk anggota-anggota yang berminat kepada tembak reaksi, agar lebih banyak bibit-bibit baru dan kita bisa menyumbangkan kepada negara untuk menjadi timnas di ajang SEA Games dan kejuaraan internasional lainnya. Ucapan terima kasih kepada Dankor Brimob telah menyelenggarakan event ini buat pengalaman rekan-rekan semua dan motivasi kita semua. Harapan Polri ke depannya, rekan-rekan dari Polri semua dapat berprestasi di ajang nasional ataupun internasional. Terima kasih. Kedepan diharapkan para personel berharap institusi Polri terus mendorong pembinaan anggota melalui kompetisi yang kompetitif dan profesional agar lahir personel yang semakin presisi, tangguh, dan siap menjawab tantangan tugas. Dari Depok, Jawa Barat, Aisyah Baharsyah Andi Putra, Polri TV. Pemirsa, Polres Kutai Barat, Polda Kalimantan Timur bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah melakukan pengecekan langsung ke sejumlah SPBU di wilayah Kutai Barat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak tetap aman bagi masyarakat. Dalam pengecekan tersebut, petugas memantau kondisi stok BBM, sistem distribusi, hingga pelayanan di SPBU. Hasilnya, secara umum ketersediaan BBM di Kabupaten Kutai Barat dinyatakan aman dan mencukupi. Kapolres Kutai Barat menegaskan kegiatan ini merupakan langkah antisipatif untuk menjaga kelancaran distribusi serta mencegah terjadinya gangguan di lapangan. Selain itu, petugas juga memberikan imbauan kepada pengelola SPBU agar terus menjaga kualitas pelayanan dan memastikan distribusi berjalan sesuai aturan sehingga tidak terjadi antrian panjang. Dengan ketersediaan BBM tadi kita sudah sama-sama melakukan pengecekan, tidak ada kelangkaan, jadi masyarakat tidak perlu panik atau khawatir terkait dengan ketersediaan BBM yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Tadi yang sampaikan Pak Sekda sudah jelas bahwa penggunaannya juga harus efisien sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat Kutai Barat secara bersama-sama. Yang berikutnya juga kita himbau kepada pemilik SPBU ataupun APMS untuk memenuhi prosedur-prosedur yang ada, jangan sampai nanti ada penyelewengan atau penimbunan terkait dengan BBM yang ada di wilayah Kutai Barat ini. Karena itu tentu saja dapat menyengsarakan masyarakat Kutai Barat. Masyarakat pun diimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Dengan kerjasama semua pihak, situasi Kamtipmas di Kabupaten Kutai Barat diharapkan tetap aman dan kondusif. Dari Tim Humas Polres Kutai Barat, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.